أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Awalan, hayya bina nasrullahi azza wa jalla alladhi qad a'ta'na ni'matan kathiratan wa hidayatan hatta an nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Yang kedua, salawat bertangkaikan salam ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam yang benderang seperti saat ini. Dengan rasa syukur kita, marilah kita melafazkan salawatnya satu kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Ujung Batu 1, yang saya hormati para jajaran-jajaran dari Kepala Desa Ujung Batu 1, yang saya hormati Bapak Ibu yang dapat berhadir pada hari ini, dan terkhusus kepada adik-adik, kakak-kakak, dan abang-abang yang dapat berhadir pada hari ini juga. Langsung saja tanpa memperpanjang mukaddimah, di sini saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Erika Febriana Hotasuhud. Saya mahasiswa dari UIN Syahada Padang Sidimpuan, ingin menyampaikan sebuah patah kata, satu atau dua patah kata saja, tidak panjang lebar. Di sini saya ingin menyampaikannya, di mana yang akan saya sampaikan yang berjudul mengapa ikhlas itu berat. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa ikhlas itu berat? Di sini ada seorang Imam Ibnu Qudamah yang mengatakan bahwa ikhlas itu berat karena ada 3 penyebabnya. Apa yang menyebabkan ikhlas itu berat? Yang pertama, karena mereka suka pujian. Mengapa saya mengatakan karena suka pujian? Kita langsung saja ke contoh. Ketika saya memberikan masing-masing para hadirin uang dolar sebesar 100 kali dalam 4. Mengapa saya mengatakan ketika saya memberikan masing-masing para hadirin 100, ketika saya memberikan masing-masing para hadirin uang senilai 100 dolar dalam 4 kali berturut-turut, apa yang akan Anda rasakan? Pasti akan merasakan senang. Karena apa? Karena kita mendapatkan uang secara cuma-cuma dengan jumlah yang tidak sedikit. Lalu karena kita orang Indonesia, pasti kita akan mengubah atau menukar uang itu ke mata uang kita, yaitu rupiah, agar kita bisa menggunakannya. Pergilah kita ke money changer atau ke tempat penukaran uang. Lalu apa yang terjadi ketika kita menukarkan uang tersebut? Si petugas mengatakan, mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, uang ini palsu. Apa yang akan kita rasakan dari situ? Kita akan merasakan kecewa. Kita akan mengungkit orang itu. Kita akan mengatakan, ini orang hanya ingin pamer saja. Ternyata apa yang ia lakukan itu semuanya hanya palsu. Dan pertama kita senang. Nah, akhirnya kita ketika tahu apa yang ia berikan, kita menjadi tidak suka dengan orang tersebut. Karena apa? Karena orang suka pujian. Seorang pemberi uang ini ingin dipuji, tetapi hasilnya palsu. Lalu, untuk mempermudah kita semua, saya ingin memberikan contoh yang kedua. Ada sepasang suami istri, kakek dan nenek, sudah berumur 100 lebih bisa kita katakan. Nah, ketika seorang suami didatangi oleh seorang istrinya,
Apa yang dikatakan seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, "Hai istriku, kamu semakin hari semakin cantik." Apa yang akan dirasakan seorang nenek? Ia akan merasakan senang. Karena apa? Dipuji oleh suaminya sendiri, dipuji oleh seorang kakek ini. Karena apa? Ingin menyenangkan hati istrinya. Padahal apa sebenarnya? Mana ada ceritanya bahwa seorang nenek semakin tua semakin cantik? Nggak ada. Apa yang terjadi? Semua ini palsu, hanya pujian. Itulah kenapa saya mengatakan bahwa manusia ini suka akan pujian. Inilah yang kita harus tanggalkan. Karena apa? Karena itu sifat ria. Ria itu apa? Menurut para ulama, ria itu merupakan memperlihatkan amalan kita agar kita dipuji. Nah, yang kedua apa? Sum'ah. Sum'ah itu apa? Memperdengarkan amalan-amalan kita kepada orang banyak agar kita dipuji. Inilah yang harus kita tanggalkan, karena kita suka akan pujian. Apa yang keluar? Pujian lagi, pujian lagi, pujian lagi, karena mereka suka akan pujian. Nah, apa penyebab ikhlas itu berat? Yang selanjutnya, penyebab ikhlas itu berat karena manusia tamak akan dunia, sangat cinta dengan manusia, sangat cinta dengan dunia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr ayat 20. Apa arti dari ayat tersebut? Manusia cinta sekali dengan dunia, dengan kecintaannya yang luar biasa. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wala yamla'u jawfa bani ila tirab." Apa maksudnya? Ketika anak Adam mendapatkan sebuah lembah emas, maka apa yang akan terjadi? Labdagha ilaihi thaniyah, ia akan terus mencari lembah yang kedua. Nah, ketika ia sudah mendapatkan lembah emas yang kedua, apa yang akan terjadi? Labtagha ilaihi tsalitsah, ia akan mencari lembah emas yang ketiga. Sampai kapan tren ini akan berakhir? Wala yamla'u jawfa bani ila tirab. Apa maksud dari hadis tersebut? Tren ini akan berakhir sampai ia masuk tanah. Apa maksud dari masuk tanah? Tren ini akan berakhir sampai ia mati. Yang pertama tadi saya mengatakan bahwa penyebab dari beratnya ikhlas itu adalah suka pujian. Yang kedua tadi saya mengatakan juga bahwa penyebab dari susahnya ikhlas itu karena manusia cinta sekali dengan dunia, atau bisa dikatakan dalam hal sehari-hari itu tamak. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir penyebab susahnya ikhlas itu karena manusia itu tidak suka dicela. Ketika kita suka pujian, maka otomatis kita tidak akan suka yang namanya dicela. Nah, dicela ini biasanya dalam bahasa gaulnya karena adanya gengsi. Kenapa gengsi? Karena ketika kita masuk dalam sebuah komunitas, maka kita akan berusaha agar kita diterima di dalam komunitas itu sendiri. Kita akan melakukan apa saja yang ada di komunitas itu. Contohnya, ketika kita berada di kaum atau di kalangan yang muslimah, maka kita akan berusaha mengikutinya. Kita akan melaksanakan sholat, kita akan mengaji. Nah, ini konsekuensi bukan Allah Subhanahu wa taala lagi, karena dia ingin diterima di komunitasnya. Nah, inilah yang dia lakukan agar dia diterima komunitas, kan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena manusia. Nah, sebenarnya ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus ikhlas agar apa yang kita lakukan itu menjadi pahala bagi kita. Karena ketika kita tidak ikhlas, semua perbuatan itu akan sia-sia. Marilah para hadirin, ibu, bapak yang hadir di sini, ketika kita ingin melakukan sesuatu, marilah kita lakukan secara ikhlas karena akan berbuah pahala. Ketika kita tidak melaksanakan dengan ikhlas,
semua itu tidak ada gunanya. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita dapat mengikhlaskan segala sesuatu apapun itu yang kita lakukan maupun apa yang datang kepada kita. Baiklah, saya ingin memberikan satu pantun. Apabila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Apabila ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Jangan bosan berjumpa dengan saya, karena saya juga ingin berjumpa dengan Bapak Ibu kembali. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf kepada semuanya, kepada Bapak Ibu, kepada adik-adik, kepada kakak-kakak semua. Dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.